vaksin meningitis ini apa sih? Penyakit meningitis ini merupakan Selamat pagi, kita jumpa lagi di podcast Squadron. Ya, ini adalah podcast baru BKK Tarakan. Kita boleh nyontek dulu ya kepanjangannya, Sharing About Quarantine and Outbreak Response. Nah, pada pagi hari yang cerah ini telah hadir bersama kita dokter yang cantik, Dokter Ami. Kali ini kita akan membahas tentang vaksin meningitis. Oke, udah siap Bu Ami? Insya Allah. Nah, vaksin meningitis ini kayak sehari-hari gitu ya. Jadi sebuah kegiatan sehari-hari juga produk pelayanan dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Tarakan. Nah, untuk manfaat vaksin meningitis ini apa sih, Bu Ami? Bisa dijelaskan? Oke. Manfaat vaksin meningitis ini merupakan salah satu ya pencegahan dari penyakit meningitis. Yang mana penyakit meningitis ini merupakan infeksi pada selaput otak. Jadi selaput otak atau selaput meningen namanya. Jadi meningennya itu adalah selaput yang membungkus otak hingga ke sumsum tulang belakang. Jadi pada saat infeksi pada selaput meningen ini yang kita sebut namanya meningitis. Dan penyakit meningitis ini merupakan penyakit yang menular. Dan itu pencegahannya salah satunya adalah vaksinasi itu gitu. Jadi tujuan dari vaksinasi meningitis ini adalah agar membentuk antibodi terhadap penyakit meningitis. Nah, pasti dari masyarakat pengen tahu nih kalau misalnya vaksin meningitis itu untuk mencegah ya tadi manfaatnya. Jadi kira-kira gejala dari penyakit meningitis ini apa aja, Dok? Banyak ya, misalnya fotofobia. Jadi takut cahaya gitu ya. Iya betul. Jadi terus kaku kuduk, gangguan neurologis, bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk vaksin meningitis ini biasanya masyarakat menggunakannya sebagai persyaratan kita mau umroh dan haji. Nah, Dok, kita kalau misalnya mau umroh dan haji ini berapa hari sebelum berangkat sih baiknya kita melakukan vaksinnya? Iya. Jadi direkomendasikan untuk suntiknya itu 10-14 hari sebelum keberangkatan. Tujuannya apa? Tujuannya agar terbentuk antibodinya. Ya, jadi antibodinya sudah optimal tuh di tubuh gitu. Nah, masyarakat pasti juga pengen tahu nih biayanya kira-kira berapa sih vaksin meningitis di Balai Kekarantinaan Kesehatan khususnya BKK Tarakan atau sama se-Indonesia ya? Bagaimana? Untuk biaya vaksinasi meningitis ini kita berdasarkan nomor PMK nomor 45 tahun 2024 tentang PNBP gitu. Jadi totalnya sekitar 305.000. Itu kalau harga vaksinnya sendiri kan 260, terus biaya pemeriksaan dan biaya buku, jadi totalnya sekitar itu 305.000. Itu berdasarkan PNBP. 305 tadi sudah berdasarkan dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak yang sudah diatur dalam PMK gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, pasti masyarakat juga pengen tahu nih syarat-syaratnya untuk vaksin meningitis itu apa aja? Kalau di kita ya BKK Tarakan, semua BKK sih. Jadi pertama melalui lewat pendaftaran online. Setelah itu dilengkapin fotokopi paspornya, KTP sama foto. Gitu. Nah, untuk pendaftaran online nih Bu, kita di situ akan ada jadwalnya. Misalnya kayak kan ada tuh pendaftaran online, kita bisa milih tanggalnya. Kita mau datang ke situ tanggal berapa atau by system yang menentukan kapan mereka divaksin. Apa kita bisa milih tanggal di pendaftaran online tersebut?
Iya, jadi kita pendaftarannya kan melalui Sinkarkes ya. Mm-mm. Jadi Sinkarkes itu kita bisa memilih kapan kita mau vaksin di BKK kayak gitu. Jadi dari orangnya kapan gitu bisa ya, bebas ya. Untuk jam pelayanannya Bu, kalau boleh tahu di hari apa aja dan jam berapa sampai jam berapa? Jadi untuk pelayanannya dari hari Senin sampai hari Jumat, terus dari jam 8 sampai jam setengah 4. Tapi kita ada waktu istirahat ya, dari jam 12 sampai jam 1. Oh iya, oke. Nah, biasanya kan juga ada tuh kalau misalnya persyaratan wanita usia subur ya, saya juga kayak pernah sepintas baca itu gimana Bu ketentuannya, maksudnya apakah ada persyaratan tambahan untuk wanita usia subur sebelum divaksin meningitis ini? Iya, betul. Jadi pada saat wanita usia subur datang, setelah kita melakukan screening wawancara, terus pemeriksaan umum ya, biasanya tensi, periksa tekanan darah, nadi, suhu. Terus pada wanita usia subur juga lakukan pemeriksaan cek kehamilan. Nah, untuk masa berlakunya sendiri Bu, vaksin meningitis ini ada berapa bulan atau berapa tahun masa berlakunya? Masa berlaku vaksin meningitis ini tergantung jenis vaksinnya. Jadi vaksin meningitis itu ada dua, yang jenis polisakarida sama jenis yang conjugated. Jadi yang jenis polisakarida ini yang untuk selama 3 tahun. Berlaku 3 tahun. Iya. Kalau konjugasi ini yang berlaku 5 tahun. Dan vaksin konjugasi ini yang bisa pada anak. Balita gitu ya, boleh ya? Iya. Atau ada minimal usia berapa bulan atau berapa tahun untuk bisa vaksin meningitis ini? Usia 9 bulan sampai 2 tahun. Untuk yang jenis konjugasi ya. Dan itu masa berlakunya 5 tahun. Tapi orang dewasa bisa pakai itu dan berlakunya 5 tahun. Kalau untuk usia maksimal nggak ada ya? Berapa tahun pun boleh divaksin meningitis ya? Betul. By the way, selain vaksin meningitis di BKK Tarakan ini ada vaksin apa aja Bu selain vaksin meningitis? Ada yellow fever, dan itu yang biasanya sering untuk ke arah Afrika Selatan. Oh gitu. Oke, mungkin kita next bisa bahas tentang vaksin yellow fever ya. Nah, untuk kali ini kita rasanya cukup untuk vaksin meningitis. Mungkin sebelum kita menutup acara ini Bu, adakah pesan-pesan atau ada preventif pencegahan nggak untuk penyakit meningitis ini seperti apa? Jadi walaupun sudah vaksin meningitis, jangan lupa kita untuk menjaga personal hygiene ya. Jadi PHBS-nya tuh lebih dijaga ya. Jadi pada saat memegang wajah, daerah mata, hidung dan mulut, usahakan tangan dalam kondisi bersih dan gunakan selalu masker. Gitu sih. Okay. Berarti walaupun udah vaksin meningitis, kita tetap harus PHBS, jangan lupa tetap kondisi tangannya bersih, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tetap menggunakan masker. Oke. Ada close statement mungkin Bu? Ibu yang mau melaksanakan umroh, jangan lupa untuk vaksinasi meningitis. Sekitar 10-14 hari minimal sebelum keberangkatan ke Arab Saudi ya. Teman-teman, berikut tentang vaksin meningitis. Jangan lupa kalau ada pertanyaan lain atau ada ide-ide, mau kita podcast apa, boleh banget komen, DM, atau kita juga ada nomor WhatsApp, nanti akan kita share di videonya. Bye, makasih.